kita berbicara hakikat daripada kiblat, ya kan? Sering kita membahas tentang kiblat dalam syar'iyah atau dalam hukum fikih, ya kan? Kiblat itu yang kita lakukan di dalam syariat, dalam sholat, itu kiblat kita menuju Ka'bah, Ka'bati, ya kan? Setiap kita berniat di dalam sholat kita, usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati, bukan Ka'bati ya, kiblati, lillahi ta'ala. Kenapa enggak niat itu? Usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal Ka'bati, ya kan? Ya kan? Ka'bati, Ka'bah kan? Lillahi ta'ala. Kenapa di situ niat kita usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati. Kiblati, kiblat dengan Ka'bah itu beda. Kiblat itu dengan Ka'bah itu beda. Ka'bah itu, kalau kita dalam sholat 5 waktu atau kita berpikir bahwa kiblat itu Ka'bah, itu salah banget. Karena niatnya udah berbeda, ya kan? Ya coba Chandra, kalau niat asal, niat coba sholat subuh gimana? Usolli fardu subhi rakaatain mustaqbilal kiblati. Kenapa nggak Ka'bati? Ka'bati aja. Karena kalau sholat subuh ngadapnya kemana? Ke Ka'bah. Ke Ka'bah, arah Ka'bah arahnya kemana? Hah? Barat? Iya. Iya kan? Iya. Kalau kita di dalam Ka'bah, arah kita kemana? Maka antara kalau kita mengatakan bahwa usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, kenapa otak dan pikiran kita Ka'bah gitu? Ya. Hah? Kan kiblat. Iya. Ya kan? Apakah kiblat itu Ka'bah? Apakah Ka'bah itu sebagai kiblat? Ini maka di dalam Al-Quran dijelaskan, ya kan? Kalau kiblat itu sebuah arah, bagaimana Al-Quran mengatakan gini, surat 2 Al-Baqarah 115. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 115. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Kalau diartikan barat itu atau timur itu sebagai kiblat atau arah Ka'bah, dikatakan Ka'bah ke arah barat untuk bangsa Indonesia, ya kan? Allah mengatakan di surah Al-Baqarah 115 apa? Dan kepunyaan Allah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, di situ wajah Allah. Di situ wajah Allah. Di situ wajah Allah. Timur dan barat itu punya Allah. Selatan dan utara itu punya Allah. Di mana kamu menghadap, di situ wajah Allah. Ya kan? Ya. Walillahi masriqi wal maghribi. Wataina atulu. Watuna wajahullah, wajah Allah. Wajhun itu wajah. Ini wajah. Hadza wajhun. Wajhullah berarti Tuhan punya wajah gitu. Ya, innallaha, ya kan? Wasi'un alim. Ya kan? Di mana kamu menghadap, di situ wajah Allah. Kita waktu sembahyang itu sholat, kita menghadap ke Ka'bah apa ke kiblat? Chandra. Waktu sembahyang. Sholat. Ke kiblat, Ustaz. Kenapa ketika kau mikirkan kiblat itu arahnya ke Ka'bah? Ya kan? Ketika kau sholat ngadapnya ke kiblat apa ke Ka'bah? Kiblat. Kiblat. Tapi kiblat itu dalam pikiran Ka'bah, Ustaz. Kau nyoba Ka'bah gitu? Hah? Hah? Musik dong? Iya. Hah? Bisa musik? Nyembah Ka'bah? Apakah rumah Allah kecil kayak gitu? Iya kan? Maka harus tahu dalam
siro atau sejarah pemindahan kiblat itu sendiri, ya kan? Maka di surat 2:15 tadi, di mana kamu menghadap, di situ wajah Allah. Kita nih menghadap Allah, apa menghadap kiblat? Apa menghadap Ka'bah? Enggak. Kalau Quran menghadap Allah, Ustaz. Hah? Allah. Ya Allah. Iya. Allah. Allah di mana? Berdiamnya. Saya bukan berbicara tentang syariat ya. Karena syariat itu atau dalam kajian fikih kita sudah sepakat bahwa kiblat itu arahnya ke barat bagi bangsa negeri ini Indonesia, dan otak kita barat itu adalah titiknya Ka'bah. Ka'bah, ya. Jadi Ka'bah itu adalah titik kiblat kita menghadap Allah. Itu hasil kajian fikih dan kesepakatan para ulama, fuqaha fikih, ya kan? Iya, ya. Jadi ulama-ulama fikih bersepakat bahwa kiblat kita berarah kepada Ka'bah, yaitu Baitullah, disebut sebagai titik arah kiblat kita untuk menghadap Allah. Itu hasil kesepakatan, ulama-ulama fikih, ya kan? Ya. Ketika berbicara dunia tasawuf, ulama tasawuf, ya, maka dari dulu, dari zaman sahabat sampai zaman para ulama-ulama lahir Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, Maliki, lahirlah para tasawuf, sufi, tentu seakan bertentangan. Ini yang dipertanyakan oleh kaum tasawuf. Anda itu nyembah Ka'bah, apa nyembah Allah? Anda itu menghadap Allah, apa menghadap Ka'bah? Ya kan? Ini yang belum pernah dibahas, dikaji. Apakah salah kita menghadap ke barat? Tidak. Apakah salah kita bersepakat menghadap ke Ka'bah? Tidak. Tapi yang harus paham dan hakikatnya, ya kan? Kita ini nyembah Ka'bah, apa nyembah Allah? Ya kan? Nyembah arah, apa nyembah Allah? Ya kan? Nah, makna kiblat itu, ya kan, diulang oleh Allah, ya kan? Surat 30 Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 30 Ar-Rum ayat ke-30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Hadapkan wajahmu lurus kepada Allah. Jangan-jangan kita tidak lurus menghadap kepada Allah. Hah? Iya. Hah? Iya. Fa'aqimu wajhaka lid-din hanif. Dinil hanif, wajhaka. Hadapkan wajahmu lurus, dinul hanif, fitrah Allah, ya kan? Lurus. Coba ulangi bacanya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Kepada Allah, kita waktu sembahyang atau sholat menghadap Allah, wajah Allah, atau apa? Contoh. Allah, Ustaz. Hah? Allah. Menghadap, maka Allah jelaskan di surah Al-Baqarah 115. Di mana kamu menghadap, di situ wajah Allah. Wajah Allah. Tapi ada orang menghadap ke Ka'bah. Wa aqimu wajhaka lidinil hanif. Maka hadapkan wajahmu ke jalan Allah. Ini saya agak ngelitik ini, ya kan? Harus umat Islam harus cerdas. Beragama ini tidak boleh ikut taklid buta, ya kan? Tidak boleh taklid buta. Salah satu Rasulullah sangat benci orang-orang yang mengikuti taklid. Andai kan dia mengikuti tabiat, mengikuti, jelas harus hukumnya. Kita ini menghadap wajah Allah atau menghadap Ka'bah. Maka Sunan Bonang ketika mengajarkan Sunan Kalijaga, hei Sunan Kalijaga, hati-hati kamu. Kalau kamu menganggap bahwa Ka'bah itu rumah Tuhan, kamu salah banget, kata Sunan Bonang, ya kan? Seperti itu. Tapi apakah Ka'bah itu satu kesepakatan ulama fikih
sedunia atau ulama-ulama fikih mengatakan bahwa Ka'bah itu hasil kesepakatan bahwa kita mengarah ke Ka'bah. Seakan-akan Baitullah itu adalah rumahnya Allah. Boleh saja, tapi harus paham hakikatnya itu, bahwa Ka'bah itu bukan rumah Allah. Yang dimaksud rumah Allah itu yang mana? Nah, ini kajian harus dikaji, dianalisis, ya kan? Bukan sekedar kita bersepakat tanpa tidak paham, tanpa berketahuan. Coba ulang lagi bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Terus? Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Itulah agama yang lurus. Jadi kalau kita mau menghadap dengan Allah, menghadap agama yang lurus. Nah, agama yang lurus ini dicontohkan sosok Nabi yang lurus, yang harus diikuti oleh umat manusia ketika itu. Siapa sosok agama yang lurus? Sosok menyembah lurus. Sosok tidak mensekutukan Allah. Ada sosoknya. Contohnya orang yang sosok yang beragamanya lurus, yang menyembah Allah lurus, yang hanif, yang tidak mensekutukan sesuatu apapun. Ada sosoknya. Tahu sosok itu siapa? Chandra. Tidak tahu, Ustaz. Sosok yang lurus itu siapa? Sosok agama yang lurus itu apa? Sosok yang tidak mensekutukan sesuatu apa dengan Allah atau dengan sesuatu apapun. Siapa harus dipikirkan contoh? Nabi Muhammad kah? Ibrahim kah? Musa kah? Isa kah? Musa kah? Yunus? Mana yang harus kita? Kayak sosok yang lurus, yang sosok lurus ini distatementkan oleh Allah, bukan distatementkan oleh manusia. Tapi Allah mengatakan ikuti yang ini yang lurus, ya kan? Jangan-jangan kita menyembah Allah yang tidak lurus. Iya. Ya. Harus lurus. Mari kita buka di dalam Al-Quran di surat 4 An-Nisa 125. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 An-Nisa ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Oh, sosok yang agama yang lurus itu agama Ibrahim. Terus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Jadi Ibrahim itu adalah sosok pertama kali yang membuat kiblat arah yang lurus. Maka sejarah pembangunan Baitullah itu dimulai oleh Ibrahim dan Ismail dan Ishak. Ya? Iya. Penetapan kiblat. Kalau bicara Ka'bah ya bicara Ibrahim. Ya kan, bukan bicara Muhammad, bukan bicara Nabi Muhammad, tapi bicara Ibrahim. Ya kan? Tapi yang melestarikan ajaran Ibrahim ya Nabi Muhammad. Tapi kita harus tahu sumbernya, bagaimana Ibrahim membuat satu Ka'bah sebagai kiblat arah. Karena orang yang paling lurus, yang hanif, itu Ibrahim. Bahkan ketika orang membenci agama Ibrahim, nggak lurus. Surat 2 Al-Baqarah 130. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 130. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Orang yang soleh, yang disolehkan. Soleh itu soleh. Soleh itu luar biasa, ya kan? Di dunia wa innahu bil akhirah liman solihin. Di akhirat soleh dia. Ya, soleh itu soleh. Sudah disahkan oleh Allah. Agama yang lurus itu Ibrahim. Kiblat yang lurus itu Ibrahim. Karena bicara
kiblat arah pemikiran kita harus untuk Ibrahim. Nah, salah satunya Nabi yang mencontoh kelurusan dalam kiblat, arah hakikat di kiblat itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat 3 Al-Imran ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Al-Imran ayat 68. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya, dan Nabi ini Muhammad. Jadi orang yang melestarikan ajaran Ibrahim, yang hari ini anda sekalian kaum mukmin, kaum musliman menyembah Ka'bah, itu nih yang diawali dari Ibrahim. Nah, kita ini kan setiap sholat itu, setiap sembahyang menghadap ke Ka'bah. Kita menghadap Ka'bah apa menghadap kiblat? Secara Kiblat, Ustaz. lo bener-bener lo ngadap Ka'bah apa ngadap kiblat? Kan enggak? Kiblat. Coba ulang giniannya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardu maghribi salasa rakaat mustabilal kiblati. Ganti aja, bukan kibati, Ka'bati. Ganti aja lupa. Kan nyembah Ka'bah kamu. Iya. Hah? Iya, iya. Ya. Nyembah Ka'bah apa nyembah kiblat? Kiblat, Ustaz, kalau bacanya. Niatnya apa? Kiblati. Kiblati apa Ka'bati? Kiblati. Nah, kiblati terus apa lagi? Mustabilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, lillahi Ta'ala. billahi. Berbeda tuh. Hah? Iya, iya. Lillahi. Aja aku sholat, niat sholat menghadap kiblat, lillahi, Lillahi ta'ala. bukan Ka'bah ini. Bukan, Ustaz. Loh, kau kan nyembahnya ke Ka'bah. Hah? Ya, Iya, iya. nyembah Ka'bah kan? Nyembah Ka'bah apa nyembah kiblat nih? Hah? Ka'bah, Ustaz. Kau niatnya tuh? Kiblat. Loh, niatnya benar tuh. Iya. Niat tuh kiblat kan? Iya. Bukan Ka'bah kan? Bukan. Loh, kenapa nggak ada kebalik? Nggak paham, Ustaz. Nggak paham. Nggak paham. Ya kan? Iya. Kenapa kita bersepakat umat Islam hari ini nyembahnya kiblatnya itu arahnya ke barat ke Indonesia Iya. atau arahnya ke Ka'bah ya? Ada apa dengan Ka'bah? Siapa yang bangun Ka'bah itu? Hah? Hah? Sedangkan Ibrahim sendiri yang bangun Ka'bah, dia nggak nyembah Ka'bah. Lah, Ibrahim itu nyembah Ka'bah. Yang buat Ka'bah siapa? Yang menegakkan Ka'bah itu siapa? Ibrahim. Nyembah Ka'bah kan dia? Enggak, Ustaz. Nah, kenapa kita nyembah Ka'bah ini? Iya, iya. Hah? Iya, Ini iya. kalau nggak paham hakikatnya, akidahnya, akhirnya kalau umat Islam nggak akan paham. Kita ini nyembah Ka'bah, Ibrahim yang bikin Ka'bah ini. Nyembah Ka'bah apa enggak? Tidak. Hah? Enggak. Kira-kira Muhammad nyembah Ka'bah enggak? Ya enggak juga, Ustaz. Ya enggak lah. Iya, iya. Loh, kamu ngapa nyembah Ka'bah? Iya. Niatnya kan usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati, bukan Ka'bati kan? Iya. Oke lah, Ka'bah itu adalah kesepakatan ulama bahwa kita satu arah, namanya Ka'bah atau kiblat kita Ka'bah. Ka'bah. Ada nyanyiannya itu apa? Ada kau dengar nyanyian? Apa dia, Ustaz? Nyanyian kiblat itu, kiblat kita adalah Ka'bah, kan? Oh iya, ada. Ada nih, apa tuh? Enggak hafal saya, Ustaz. Iya, Oh. iya kan? Anak kecil tuh dari SD, dari MP, dari TK jajan kayak gitu. Nyanyi itu ya. Iya, Iya, iya. itu penyesatan itu. Oh. Karena dari kecil aja sudah TK itu, sudah TPA itu sudah dirumuskan otak itu. Bahwa kiblat kita itu Ka'bah. Tapi tidak jelaskan Ka'bah itu apa. Iya, enggak paham. Ya kan? Nah, ini kita mengajarkan mengutak-atik, ya kan? Artinya dulu saya juga waktu TPA juga begitu. Terus mondok pesantren, terus kuliah juga. Terus kesini udah tua mikir ya benar juga. Kenapa seperti itu ya? Niat saya itu kan kiblat, bukan Ka'bah. Apakah yang nyembah Ka'bah itu musik? Bisa jadi. Apakah nyembah
orang sembahyang itu nyembah Ka'bah itu musyrik? Bisa jadi, bisa juga tidak. Yang bisa musyrik yang nggak paham, nggak paham hakikat dari kiblat itu sendiri. Maka malam hari ini penting saya akan bahas itu, bahas tentang makna kiblat itu. Ya, kiblat cara kita berpikir ke barat, ya kan? Sedangkan Ibrahim bikin Ka'bah itu bukan untuk menyembah Ka'bah, karena dulu di Ka'bah itu, ya kan, ada orang, ya, tempat kumpulnya, tempat berhala-berhala, ya, tempat orang menyembah selain Allah. Maka Ibrahim membangun itu sebagai mengingat kita, jangan sampai kita mengulangi yang sama. Mengulangi sama. Di zaman Ibrahim ada orang menyembah berhala. Dulu Ka'bah itu tempat orang pagarisme, orang berputar-putar tuh, ya kan, nyembah di situ, memberi persajian di situ waktu itu. Maka Ibrahim mengingatkan kepada umat Islam, jangan sampai diulang lagi menyembah Allah, menyembah berhala. Ya, kalau nggak paham hakikat kiblat atau Ka'bah, dia akan nyembah berhala. Masa rumah Allah kecil? Karena Ibrahim mengingatkan bahwa zaman sebelum Ibrahim ada orang nyembah rumahnya Allah. Diingatkan oleh Ibrahim kepada, sampailah Muhammad mengingatkan lagi. Maka pemindahan kiblat itu sungguh berat, kata Nabi Muhammad. Dulu, ya kan, setelah Ibrahim ini, orang ini kok cuma timur ya, Baitul Maqdis. Dipindahkan kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram, Baitullah sekarang gitu. Ya kan? Ditulis dalam Al-Quran surat 4, surat 2, 142. Ini harus tahu dari zaman sejarah itu sendiri. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 142. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka dari kiblatnya Baitul Maqdis? Baitul Maqdis timur. Yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya. Jadi dulu orang itu nyembah ke Baitul Maqdis, ke arah timur. Ya, terus lanjutkan. Katakanlah, kepunyaan Allah timur dan barat. Nah, maka timur dan barat punya Allah. Jadi zaman dulu, di zaman Muhammad turun wahyu ini, ada orang menyembah ke Baitul Maqdis, timur. Ya, terus dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Lanjutkan. Sepertiganya. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang. Jadi yang menetapkan kiblat siapa? Yang menetapkan kiblatmu ke arah ke Baitullah Ka'bah itu siapa? Allah, Nabi, Rasul, apa manusia? Manusia. Iya. Ulang lagi. Allah tidak menetapkan. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang. Jadi yang menetapkan kiblat ke timur itu siapa? Yang sekarang menetapkan kiblatmu ke barat siapa? Rasulullah enggak, Allah juga enggak. Maka saya bilang kesepakatan. Terus lanjutkan. Melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbelok. Jadi waktu pemindahan kiblat itu ke timur terus pindah ke barat, diperintahkan Allah kepada Rasulullah SAW untuk mengetahui mereka ini mengikuti Rasul apa menyembah kiblat. Kan begitu? Iya. Padahal pemindahan kiblat itu pertama kali timur ke barat
Rasul tuh pengen tahu, Allah pengen tahu. Dia ini ngikuti perintah Rasul apa ngikuti arah, gitu loh. Seperti itu. Terus? Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat. Berat. Di zaman Nabi itu waktu orang sudah terbiasa menyembah timur ke Baitul Maqdis, akhirnya ke Baitul Maqdis semua waktu itu. Maka Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah pindahkan kiblat itu dari Baitul Maqdis timur pindahkan ke Baitul Haram, pindah ke barat. Padahal masih ada waktu itu kata Rasulullah, pindah kamu kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram. Baitul Maqdis ada timur, Baitullah itu Haram itu letaknya di barat. Ya kan? Masih ada orang saat itu waktu zaman Rasul nyembah timur, yang mempertuhankan timur. Padahal Allah memerintahkan Rasul pengen tahu. Dia ini ngikuti Rasul apa ngikuti kiblat? Gitu loh. Maka pemindahan kiblat itu zaman Rasul berat sekali. Kebiasaan orang itu nyembah timur pindahkan ke barat itu berat. Kalau tanpa petunjuk Allah nggak akan pindah. Maka berat ketahui. Terus kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk. Jadi pemindahan kiblat itu dari timur ke barat itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang dapat petunjuk. Terus, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih Penyayang. Jadi kiblat itu sebenarnya bukan ketetapan Allah, bukan ketetapan oleh Rasulullah. Bahwa pemindahan kiblat waktu itu dari timur ke barat hanya ingin tahu mana yang ikut Rasul, mana yang tidak. Karena dulu di zaman Nabi Muhammad banyak umat itu nyembahnya ke Baitul Maqdis timur, ya kan? Ini nyembah Allah apa nyembah Allah apa nyembah timur dan barat, gitu kan? Nah makanya turun ayat ini, kau baca ini jadi sendiri, maka timur dijawab bahwa timur dan barat itu bukan kiblat sebenarnya. Karena Allah tidak pernah menetapkan kiblat, Rasul pun tidak pernah menetapkan kiblat. Maka turunlah ayat surat 2 Al-Baqarah 115 itu. 115. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 115. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Disitulah wajah Allah. Jadi di mana kamu menghadap, timur dan barat punya Allah, utara selatan punya Allah. Di mana kamu menghadap, di situ wajah Allah. Karena hakikat kiblat sebenarnya yang lurus yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yang Nabi Muhammad, para nabi-nabi sesudah Ibrahim, sebenarnya ngarahnya ke sini. Harusnya balik ke Ibrahim. Jadi kemana kiblatnya Ibrahim? Gitu loh. Maka kiblatnya Ibrahim itu dijelaskan, dilakukan oleh umat Islam tapi nggak paham. Surat 6 ayat 160. Surat 6 ayat 179. Ayat 179. Bukan, surat 6 ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 Al-An'am ayat 79. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ini pernyataan Nabi Ibrahim, pencarian kiblatnya itu, ya kan? Maka Ibrahim mengatakan sesungguhnya wajahku kuhadapkan kepada Tuhanku. Terjemahan seperti itu, tapi nggak ada bahasa Arab itu, nggak ada bahasa Allah juga nggak ada di sini. Coba baca artinya dulu. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ada nggak Arabnya di situ? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Arabnya. Coba baca bahasa Arabnya. Ini kan sering kau baca nih. Ini wajahtu. Ini wajahtu wajahiyah. Terus? Illazi fataras samawati wal ar. Terus? Hanifa wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin apa wa ma ana minal musyrikin? Hah? Coba baca punya kau wajah. Ini wajahtu. Ini wajahtu. Terus?
Inni wajatu wajahia lillazi fataras samawati wal ar anifa Muslimah. wa ma ana minal Nggak ada kau baca itu. Coba kau baca itu. Baca punya kau. Kau kalau sholat itu. Oh, inni wajatu wajahia lillazi Dalam fataras buku sholat itu. Tuh. Inni wajatu wajahia lillazi fataras samawati wal ar Terus? wal ar hanifa wa ana awalina. Nggak ada anaknya itu, nggak ada. Kau bohong itu. Hah? Inni wajatu wajahia lillazi fataras samawati wal ar Hanifah, muslimah, wa ma'ana. minal musyrikin. Hah? Wa ma'ana minal Muslimin. muslimah, muslimin. Muslimin. Itu Ini musyrikin. kok beda? Hah? Iya beda, Ustaz. Hah? Iya beda. Beda ya? Iya beda. Melubai. Tidak, ini musyrikin, Ustaz. Yang kau baca? Muslimin yang sering dibaca waktu sembahyang. Hah? Iya. Iya. Hah? Iya, Ustaz. Hah? Loh, ini itu bacaan tuh di mana buku itu? Dapat dari mana itu? Yang mana? Yang muslimin. Iya. Dapat dari buku-buku, Ustaz. Buku mana? Buku-buku agama. Ya, terus? Ya, yang diajarkan guru-guru dulu kan. Coba satu lagi, coba dibuka lagi surat 6 162 sama nggak? Surat 6 162. 62 163 buku tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Baca dulu surat. Inna sholati. Kul inna solati wa nusuki wa Kulnya may itu nggak dipakai karena kul itu harus ada kata kul perintah. Coba inna sholati. inna solati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus lanjutkan. Gak usah punya kau. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa Wa ana. muslimin. Hah? Muslimin, Ustaz. Coba baca Yang ini ya. Iya. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Awal muslimin apa minal muslimin? Awalul muslimin. Kalau di Quran? Minal muslimin. Kalau di Quran? Awalul muslimin, Ustaz. Kalau di buku kau? Sholat. Minal muslimin. Yang benar mana nih? Ya di Quran, Ustaz. Hah? Yang salah tuh Quran begini. Hah? Yang di Quran benar, Ustaz. Loh, kan yang benar itu kan buku tuntunan sholat. Enggak Coba dilihat buku tuntunan sholatnya itu. Hah? Kalau di buku tuntunan sholat, Ustaz, minal muslimin, Ustaz. Minal muslimin. Yang mana? Yang dituntun buku tuntunan sholat. Yang mana yang minal muslimin? Coba buku tuntunan sholat, kau baca. Ini wajah tuh. Inni wajatu wajahiyya lillazi fatara samawati wal ar hanifa wa ana muslimin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Hah? Wa ana minal muslimin. Itu? Ini wa ana awalul muslimin. Awal muslimin apa muslimin? Awalul muslimin. Itu kan rubah ya. Dia sudah pusing nggak mau mikir kayak itu. Buku tuh sepaket tuh salah semua. Coba kembali ke surat 679. Surat 6 79 yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 6 ayat 79. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit. Kau menghadap Tuhan, menghadap Ka'bah. Ka'bah, Ustaz. Bisa? Ini Tuhan, Ustaz. Ada Tuhan bahasa Arabnya nggak ada. Iya, nggak ada. Nggak ada. Robnya nggak ada ya. Nggak ada Robnya. Allah juga nggak ada. Iya. Coba baca. Di mana Allah? Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Ah, yang menciptakan lain yang siapa coba ini? Allah, Ustaz. Itu nama. Namanya Allah. Yang menciptakan langit dan bumi siapa? Hah? Allah. Allah siapa? Kan ini diartikan aku menghadap wajah diriku kepada Tuhan. Ini wajah tuh wajah Allah, wajahullah. Ya. Iya. Allah di mana? Allah di mana? Di Ka'bah gitu. Allah itu di Ka'bah. Iya. Hmm? Ka'bah ya. Ya. Allah itu Di Ka'bah. di Ka'bah.
Di Ka'bah. Wajar kalau umat Islam nyembahnya Ka'bah kan? Pada tidak. Iya, iya. Ibrahim nyembah Ka'bah enggak? Enggak, Ustaz. Nyembah siapa? Nyembah Allah. Nyembah Nyembah Allah. Allah ini mana? Di hati. Di hati, oh. Ya kan? Iya. Maka di sini ini wajah tuh wajah iyanya tuh di dalam. Iyanya di dalam. Wajah iya. Domir iya tuh kan ini wajah tuh wajah iya. Iya. Iyanya tuh iyahnya itu domir isaro. Domir ya kan? Ini Domir iya, huwa dan iya. Iya itu di dalam. Maka di situ iya itu domir Tuhan. Lillazi fataros samawati wal ardo hanifam. Kenapa enggak di situ ditulis Allah? Ini wajah tuh wajah Allah, wajahullah. Tapi di sini wajah iya. iyanya. Karena iyanya itu di dalam diri. Karena Tuhan itu adalah di dalam diri. 50 Qaf ayat 16. 50 Qaf ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 50 Qaf ayat 16. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 50 Qaf ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi Allah itu di Ka'bah apa lebih dekat leher? Lebih dekat urat leher, Ustaz. Allah itu mengetahui bisikan hati kita lebih dekat dari urat leher. Urat leher. Jadi kalau kita menyembah Allah, hakikat Allah itu ada di diri Di diri kita. kita, di hati Di hati. dan mengetahui bisikan kita. Waktu kita mengatakan di dalam diri kita bahwa kita nyembah barat, bahwa kita nyembah Ka'bah, musyrik, Oh, mensekutukan Allah. iya. Tapi ketika kita nyembah ngadap barat, ngadap ke Ka'bah, tapi hati kita sebenarnya kita nyembah Allah, maka tidak musyrik. Ya kan? Iya, iya. Hah? Iya. Dan kita tidak akan mempertuhankan Ka'bah. Karena Ka'bah itu adalah dulu ya, tempat orang-orang berkumpul, tempat orang-orang menyembah berhala. Maka Ibrahim menutup kiblat itu, menutup Ka'bah itu, bahwa di situ dulu tempat orang menyembah berhala. Ditutup lagi diteruskan lagi oleh Nabi Muhammad, diperbaiki bahwa ini dulunya adalah tempat berhala. Maka kalau kita lihat Ka'bah itu nggak ada apa-apa, kosong, kotak kosong. Dulu kotak berhala dalamnya itu. Iya, iya. Kenapa Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sampai sekarang umat Islam itu disuruh ke sana? Ingat ya, hati-hati. Kamu itu jangan sampai ikut seperti umat terdahulu, yaitu nyembah Ka'bah. Karena kalau kamu sholat nyembah Ka'bah, dianggap oleh Allah itu terbiasa. Di zaman Nabi banyak orang seperti itu. Dianggap sholatmu tidak lain siulan dan tepuk tangan. 835 Al-Anfal. Ini yang harus paham. Bukan sekedar kita nyembah barat, nyembah Ka'bah saja. Kalau nggak tahu sejarahnya, kita benar-benar musyrik nanti. Maka karena dulu sudah ada orang nyembah Ka'bah. Coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 8 Al-Anfal ayat 35. Salat mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Jadi sudah ada, sebelum dulu itu sudah ada orang nyembah Ka'bah, mutar Ka'bah itu sudah ada. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada kebiasaan itu gitu loh. Diingatkan agar jangan diulang lagi. Coba ulang lagi baca ya. Salat mereka di sekitar Baitullah itu Baitullah Ka'bah terus lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. hati-hati, wa makana la salatahum bi inda baitul illa bukaan wa tasdiqatahum. Jadi sebelum Nabi Muhammad sudah ada orang-orang yang menyembah Ka'bah itu sebagai Tuhannya. Tidak lain hanya siulan tepuk tangan dan diulang lagi. Apakah kita salah menyembah Ka'bah? Tidak, kalau paham hakikatnya, kalau tahu maknanya. Hari ini orang coba takbir kau. Takbir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak takbir kau sholat itu doang. Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar. Itu arti. Maknanya apa? Nggak tahu saya, Ustaz. Jadi ketika kau Allahu Akbar ngangkat tangan itu, Allah Allah Maha Besar. artinya apa? Nggak tahu. Allah artinya apa? Artinya Allah Maha Besar. Anak kecil tahu nggak? Tahu, Ustaz. SD, Iya tahu. SMP, Tahu. S1, Tahu, Ustaz. S2, Iya tahu. Ustaz tahu nggak? Tahu nggak artinya Allah Akbar itu apa? Allah Allah Maha Besar. itu arti. Maknanya bukan begitu. Iya, iya. Makanya kalau diartikan bahwa Allah Maha Besar, adakah lebih besar kita berhubungan dengan Allah? Kegiatan itu. Ketika kita nyebut awalan Allahu Akbar, berarti tidak ada kegiatan, tidak ada urusan apapun kecuali urusan yang paling besar kepada Allah. Disebut Allahu Akbar. Allah. Tapi urusan dunia dibawa nggak waktu sholat? Dibawa semua, Ustaz. Urusan utang-utang Dibawa. ini makanya Ka'bah itu Allah Akbar itu hanya makna arti, maknanya bukan, tidak ada makna, tidak ada sesuatu yang paling besar, tidak ada kegiatan yang paling besar kecuali aku lagi bercinta berhubungan dengan Tuhan. Tapi kau bawa hubungan dengan Tuhan bercampur, dunia dibawa, Utang dibawa. oh, tak. Nah apalagi kau nggak ini nyembah Ka'bah itu. Iya, iya. Makanya dulu sudah ada orang yang nyembah Ka'bah itu lagi 835. Hati-hati sholat kita itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Salat mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Jadi sebelum zaman kamu ini, zaman lo ini Zat, dulu Nabi Muhammad sudah ada orang nyembah Ka'bah, berputar-putar di Ka'bah, dan sampai sekarang pun masih ada, ya kan? Kalau nggak paham hakikatnya sama zaman dulu. Tasdiko ketawa Tuhan. Padahal Nabi Ibrahim mengingatkan bahwa di sini dulu ada orang yang berhala. Nabi Muhammad masih kecil udah ngeliat tuh turunnya ayat ini. Ya kan, ada orang sholat itu nyembah Ka'bah itu. Padahal, ya kan, bangun Ka'bah pada diri kita, di mana kita menghadap di situ wajah Allah. Itu maksudnya. Iya, iya. Jadi agama yang lurus, kiblat yang lurus adalah kiblatnya Ibrahim. Dulu ketika selesai zaman Ibrahim, ada orang nyembah ke Baitul Maqdis. Itu zaman Nabi Musa, kebiasaan itu. Maka dipindahkan oleh Nabi Muhammad kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Baitullah, ya kan? Tapi ternyata ya sama. Sebenarnya pemindahan kiblat itu, pembuatan kiblat itu bukan suatu ketetapan Allah atau ketetapan Nabi. Cuman Nabi Rasul pengen tahu mereka ini ngikutin Nabi apa nyembah arah, nyembah kiblat gitu, seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Makanya di surat 2 Al-Baqarah 115, timur dan barat punya Allah, di mana kamu menghadap di situ wajah Allah. Nah, berarti hakikat dari kita menghadap ke barat sebenarnya kita hakikatnya menyembah Allah. Kalau tidak dipahamkan umat Islam seperti ini, nanti sholatnya tidak lain terbiasa seperti orang terdahulu di surat Al-Anfal 35 itu. Maka penting, jadi kiblat yang hari ini yang kita sembah arahnya barat adalah Baitullah, adalah sebuah kesepakatan ya ulama-ulama fikih bahwa kita nyembah satu arah, ya kan? Tapi hakikat dari para ahli tasawuf sufi mengatakan boleh kamu nyembah ke Baitullah, tapi kamu harus paham hakikat kiblat itu sendiri. Jangan sampai kamu mengulangi kebiasaan orang-orang terdahulu yang menyembah kiblat itu adalah Ka'bah sebagai rumah Tuhan. Hakikatnya ada kalau sufi menganah kamu menghadap di situ wajah Allah. Baitullah adalah Baitul Qalbun. Qalbun itu Baitul Salim. Seperti itu. Nah, jadi kiblat yang kita buat fikih hari ini adalah kesepakatan ulama. Sebenarnya hakikat kiblat itu adalah menyembah hati yang salim. Itu sahabat-sahabat Facebook ya, dimanapun kita berada. Jadi malam hari ini hakikat dari makna kiblat yang lurus itu adalah sebagaimana diajarkan Ibrahim. Bagaimana pemahamannya? Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda
hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu yang benar. Maka kembalikan ke hitonya Ibrahim, apa yang diajarkan oleh Ibrahim, diajarkan kepada Nabi, diajarkan khusus Nabi Muhammad, pasti sama-sama lurus. Dan hari ini ketika kita keluar dari ajaran itu, berarti keluar dari fitrahnya Allah. Karena agama yang lurus adalah agama Ibrahim, agama yang tidak mensekutukan Allah adalah Nabi yang soleh, itu Ibrahim alaihissalam, dan Muhammad mengikuti jejaknya leluhurnya, yaitu ajaran Ibrahim. Dan hari ini Ibrahim mengingatkan kita bahwa Baitullah itu dia bangun, diperbaiki, bahwa di situ ada titik penyembahan berhala. Terus zaman Muhammad diperbagusi lagi agar umat Islam itu ketika menyembah barat, hakikatnya barat jangan diulang. Tapi hakikat dari kiblat itu adalah kiblat itu adalah Tuhan itu lebih dekat dari urat leher. Jangan sampai kita otak dan pikir kita bahwa kiblat kita adalah Ka'bah, ya kan? Nah, kalau kita hakikat kiblat itu Ka'bah, maka rusaklah semua ibadah kita. Jangan-jangan sholat kita diulang lagi di surat 835, sholat mereka di depan Baitullah tidak lain siulan dan tepuk tangan. Ulang lagi, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 8 Al-Anfal ayat 35. Sholat mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Oke, sahabat-sahabat Facebook, malam hari ini bukan saya mengajari atau mengapakan atau saya merubah kebiasaan kita, tidak. Tapi alangkah bagusnya, alangkah indahnya ketika kita menghadap kiblat dengan niat kiblat kita adalah yang disepakati ulama fikih adalah barat adalah simbol Ka'bah, tapi memahami makna hakikat menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena pembuatan kiblat itu arah ke Mekah atau barat itu adalah sepakatan ulama-ulama fikih, tapi hakikat kiblat itu sendiri adalah menyembah la ilaha illallah. Antara hakikat dan syariat itu harus berjalan dengan sesuai. Jangan sampai umat Islam menjadi berhala-berhala baru yang dijelaskan oleh surah Al-Anfal 35. Saya hanya mengingati, silakan jari ambil yang baik, yang buruk buang jauh-jauh. Apabila ada beda pendapat silakan saja. Saya minta maaf, ya kan. Karena yang saya bahas malam hari ini adalah hakikat kiblat yang sebenarnya yang lurus adalah kiblatnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hakikat kiblat yang